Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya akan membahas soal di pertemuan kemarin, yakni latihan soal di bab 1 ya. Yang pertama, misal sistem pernafasan pada manusia tersusun dari organ-organ pernafasan berikut. Nah, yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida adalah, jawaban yang paling benar ialah alveolus atau alveoli. Karena misal kita jawab yang A, teman-teman. Bronchiolus itu cabang sebenarnya ya. Cabang untuk menuju alveolus sendiri. Kalau trakea itu pangkal tenggorokan. Kalau hidung ya nggak mungkin ya kan, karena hidung itu tempat masuknya oksigen. Kalau mulut sangat salah ya, karena mulut ini bukan tidak termasuk dalam sistem pernafasan pada manusia, tapi masuk dalam sistem pencernaan pada manusia. Maka yang paling benar ialah jawabannya B, alveolus. Kemudian yang kedua, nomor 2, seorang siswa memiliki adik yang bertanya, mengapa pohon setiap tahun menghasilkan buah? Sudah beberapa tahun tidak berbuah kembali. Nah, argumen berikut yang tidak sesuai untuk menjawab pertanyaan adiknya adalah, ini yang paling benar yang A. Jadi serangga yang berfungsi membantu penyerbukan tidak pernah tampak. Ini kan kecuali. Nah, kita bahas dari yang E aja dulu biar enak. Pohon tersebut terangsang hama atau penyakit. Nah, bisa kan? Pohon yang awalnya berbuah kemudian tidak berbuah karena terserang hama atau penyakit, bisa. Kemudian yang D, pohon kekurangan nutrisi sehingga tidak dapat berbuah, bisa saja. Misal karena ada di wilayah yang panas dan sedikit air, nah bisa saja kan tidak berbuah. Kemudian pohon hanya bisa melakukan reproduksi secara vegetatif. Nah, ini tidak mungkin ya, jawaban yang nyeleneh sekali. Yang B, pohon tersebut mengalami mutasi gen sehingga tidak berbuah lagi. Nah, ini yang awalnya pohon mangga kemudian mengalami mutasi gen menjadi pohon rambutan. Nah, ini tidak masuk akal sama sekali. Maka yang paling benar ialah serangga yang berfungsi membantu penyerbukan tidak pernah tampak. Nah, ini yang paling benar. Jadi kalau serangga itu tidak mungkin tidak tampak, tapi pasti ada, teman-teman, karena itu bagian daripada ekosistem. Di mana ada pohon pasti ada serangganya dan pasti ada manusianya ya kan. Kita bahas soal yang nomor 3. Nah, untuk soal yang nomor 3 ini bonus ya untuk teman-teman sekalian. Karena memang dari objek pertanyaan dan jawaban sangat tidak relevan sekali ya, dan membuat ini ya bingung juga siswa ketika mau menjawab ini. Karena memang tidak sesuai sama sekali. Oleh karena itu kita loncat aja kepada yang nomor 4. Nah, nomor 4 ini cukup asik sih soalnya. Jadi perhatikan gambar berikut. Nah, gambar yang pertama, bejana ditutup tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Nah, jadi saya punya tumbuhan ya kan, sesuai gambar itu punya tumbuhan, kemudian saya tutup dengan misalnya tabung kaca tanpa oksigen sama sekali. Nah, ya, tidak dapat bertahan hidup. Nah, artinya karena memang tumbuhan itu membutuhkan oksigen, teman-teman ya. Kemudian yang kedua, tutup kaca lagi, di dalamnya saya kasih tikus ya. Mati tikusnya. Nah, karena memang di dalam ruangan, di dalam bejana itu tidak ada oksigen ya. Ini menjadi penyebab kenapa tikus itu mati. Kemudian yang ketiga, bejana itu ditutup, tikus dan tumbuhan dapat bertahan hidup. Jadi antara tikus dengan tumbuhan dapat bertahan hidup ketika dalam ruangan tertentu. Jadi ditutup. Nah, hal ini memang membuktikan. Di sana ada gambar lagi, ada gambar lingkaran, ada CO2 dan O2. Nah, ini salah satu bentuk
pertukaran oksigen pada konsep yang kemarin, kalau manusia dan hewan itu menghirup namanya oksigen. Nah, oksigen itu didapatkan dari daun. Nah, kemudian daun itu menyerap lagi karbon dioksida. Karbon dioksida itu didapatkan dari mana? Dari karena dari nafas manusia, dari nafas hewan juga. Nah, itu. Maka untuk pertanyaannya, berdasarkan percobaan yang dilakukan pada gambar dapat ditarik kesimpulan bahwa ini yang paling benar yang D. Tumbuhan membutuhkan karbon dioksida yang dihasilkan tikus untuk respirasi. Nah, respirasi ini pertukaran ya. Jangan lupa diingat, respirasi ialah pertukaran. Jadi di dalam bejana itu ada pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Kita lanjut pada soal yang nomor 5. Diketahui 3 organisme 1, 2, dan 3 yang merupakan komponen biotik dalam suatu ekosistem berikut merupakan data ketiga organisme tersebut. Nah, ini. Organisme 1 mendapatkan materi dan energi dari produsen. Organisme 2 dapat melakukan fotosintesis. Organisme 3 memiliki akumulasi polutan terbesar. Urutan tingkatan dalam memperoleh energi dalam ekosistem dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Nah, ini dari rendah ke tinggi. Saya geser dulu soalnya. Oke. Saya perbesar. Oke. Ya. Maka yang paling benar jawabannya ini yang D, yang dari 2, 3, dan 1. Ya. Kita lanjut pada soal yang nomor 6. Pengurai berperan dalam keseimbangan ekosistem dengan menjaga semua organisme kembali ke komponen abiotik. Tugas pengurai adalah mengurai sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati untuk dijadikan. Ini pertanyaan yang sangat asik sekali. Kita urut dari bawah aja, dari E. Menjadi unsur hara, tanah, dan air. Nah, jadi makhluk mati sama pengurai diuraikan menjadi unsur hara, tanah, dan air. Jadi kalau hewan yang mati jadi air nggak mungkin ya kan. Kemudian yang D, protein yang glukosa. Nah, glukosa itu gula teman-teman. Nah, itu tidak mungkin juga. Amonium dan oksigen tidak mungkin. Kemudian yang B, mineral dan glukosa sangat tidak mungkin. Kemudian yang A, nah ini yang paling benar ialah mineral dan unsur hara tanah. Jadi jawaban yang paling benar ialah yang A, nomor 6. Kita lanjut pada soal nomor 7. Kelompok hewan yang bernafas menggunakan kulit, diantaranya anggota kelas Annelida atau cacing, jadi hewan yang tidak punya tulang belakang ya. Pada seluruh lapisan kulit cacing dipenuhi pembuluh darah kapiler yang memungkinkan tubuh menyerap oksigen dari lingkungan. Nah, oksigen tersebut dialirkan ke seluruh tubuh dan dikeluarkan lagi melalui, nah yang paling benar ialah yang A, lendir di permukaan kulit cacing itu sendiri ya. Kemudian yang nomor 8, kematian mendadak puluhan ekor ayam kampung di kota Mojokerto disebabkan penyakit Newcastle. Oleh karena itu bangkai ayam yang telah mati harus dibakar agar tidak menular ke ayam-ayam lainnya. Nah, peristiwa tersebut menunjukkan permasalahan biologi terjadi pada tingkat. Kalau kita jawab yang A, ekosistem, tidak mungkin. Karena pengertian ekosistem itu ialah hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kalau komunitas itu hidup bersama. Jadi antara manusia dengan hewan, dengan tumbuhan. Nah, itu masuk pada komunitas. Maka jawaban yang paling benar ini hanya satu hewan saja, yaitu hewan ayam gitu kan. Yang paling benar ialah populasi ya. Karena kalau kita jawab individu yang D misal, yang D kalau individu itu kan sendiri, individu itu satu. Sedangkan kalau kita jawab biosfer yang E,
itu gabungan dari komunitas, populasi, dan individu. Nah, jadi tidak mungkin sekali karena berdasarkan soal di atas hanya ayam saja ya kan yang terkena penyakit menular, maka jawaban yang paling benar ialah yang C, populasi ayam. Kita lanjut pada soal nomor 9. Saya geser gambar saya aja. Nah, berikut yang merupakan contoh dari adaptasi tingkah laku. Nah, adaptasi itu apa? Nah, adaptasi itu penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungannya. Kayaknya lebih enak di sini deh gambar saya. Nah, sip. Yang merupakan contoh dari adaptasi tingkah laku. Jadi tingkahnya ya kan. A. Cakar burung elang berukuran pendek dan tajam. Nah, kalau kita berbicara cakar burung elang itu kan fisik cakarnya. Jadi tidak mungkin, tidak masuk dalam tingkah laku karena itu bentuk ya kan, fisik. Kemudian yang B, cacing tanah mengeluarkan zat sisa. Nah, ini enggak juga karena zat sisa itu dikeluarkan dari salah satu badan kita ya kan. Kemudian yang C, ikan paus muncul di permukaan air. Nah, ini yang paling benar yang C. Karena ikan paus muncul di permukaan air ini masuk tingkah laku ya kan. Nah, yang paling benar yang C. Kalau kita jawab yang D, kaki bebek dan katak berselaput, sama, ini fisik juga. Sedangkan yang E, manusia mengeluarkan keringat. Nah, ini saya kira kasusnya sama dengan yang B ya. Jadi fisik juga dari kulit. Maka yang paling benar untuk jawaban nomor 9 ialah yang C, ikan paus muncul di permukaan air. Ya, kita lanjut pada soal nomor 10. Tumbuhan air memiliki daun lebih lebar agar dapat membantu proses penguapan menjadi lebih cepat. Tujuan makhluk hidup melakukan penyesuaian bentuk dan struktur tubuh luar adalah termasuk dari ciri. Nah, jadi pahami struktur tubuh luar. Nah, dari kalau kita jawab yang A, adaptasi morfologi pada hewan. Nah, sedangkan untuk pertanyaan di atas itu bukan hewan tapi tumbuhan. Nah, ini sangat salah sekali kalau kita jawab yang A. Yang B, adaptasi mempertahankan hidupnya. Enggak juga ya. Kemudian yang C, adaptasi morfologi pada tumbuhan. Nah, yang paling benar yang C sebenarnya. Apa itu morfologi? Morfologi itu ilmu yang mempelajari tentang fisik dan struktur daripada tumbuhan. Nah, itu kalau kita membahas morfologi tumbuhan. Sedangkan kalau morfologi hewan itu ilmu yang mempelajari fisik dan struktur hewan gitu. Nah, ya, yang benar yang C untuk nomor 10. Kita lanjut pada soal nomor 11. Hewan di kutub utara memiliki kulit dan rambut yang tebal agar dapat bertahan terhadap dingin. Tujuan makhluk hidup melakukan penyusuan bentuk dan struktur tubuh luar adalah termasuk. Nah, ini saya kira untuk jawaban ini, untuk soal ini tidak jauh beda dengan soal nomor 10 ya. Maka jawabannya ya A, adaptasi morfologi pada hewan. Karena kembali lagi pada pengertian morfologi tadi, ialah morfologi ilmu yang mempelajari tentang fisik dan struktur. Nah, sedangkan ini kan bulu ya kan, kulit. Jadi di luar itu kan masuk struktur dari fisik. Nah, maka yang paling benar ialah yang A kan. Kemudian nomor 12. Perhatikan beberapa interaksi antar komponen biotik berikut. Nah, nomor 1, anggrek dan tumbuhan inangnya, ikan hiu dan ikan remora, ikan giru dan anemun laut, kemudian tumbuhan sirih dan pohon jeruk. Ikan giru, apa giru ya? Mungkin salah soal. Jadi Nemo ya, biasanya dalam film-film itu ada film Nemo. Ikan badut. Nah, itu baru dengan anemon sebenarnya. Berikut interaksi yang sama dengan contoh interaksi tersebut adalah, nah yang paling benar yang B, udang dengan mentimun laut. Nah, karena udang dengan mentimun laut ini teman-teman tripang
ya. Tripang jadi bentuknya panjang kayak mentimun cuma lembek, ya, itu tripang biasanya. Jadi udang ini uh, melakukan simbiosis, komensalisme, mutualisme ya, karena saling menguntungkan. Untuk udang mendapatkan makanan daripada sisa-sisa di struktur kulit tripang, sedangkan tripang merasa lebih nyaman karena dibersihkan oleh si udang. Jadi sama-sama menguntungkan, disebut simbiosis mutualisme. Karena simbiosis sudah itu ada 3 ya, jangan lupa. Ada simbiosis parasitisme, kalau parasitisme itu yang satu untung, yang satu dirugikan. Ada simbiosis komensalisme, yang satu untung, yang satunya tidak merasa dirugikan, jadi legowo aja ya kan. Sedangkan yang nomor 3 ialah simbiosis mutualisme, yang satu untung, satunya juga untung, jadi satu-satu lah ya. Yang paling benar ialah yang B untuk soal nomor 12. Kita lanjut pada soal nomor 13. Perhatikan jaring-jaring makanan berikut. Berdasarkan skema tersebut, konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier secara berturut-turut adalah, sebelumnya kita ingat lagi, konsumen primer itu apa, konsumen sekunder itu apa, dan konsumen tersier itu apa ya. Jadi kalau primer, konsumen primer ialah organisme yang mempertahankan energi langsung dari produsen atau herbivora ya kan. Ini jadi nomor 2 lah urutannya. Kemudian kalau konsumen sekunder, organisme yang memperoleh energi dari konsumen primer. Nah, ini biasanya herbivora. Sedangkan tarsier, organisme yang memperoleh energi dari konsumen sekunder, disebut atau bisa juga disebut sebagai konsumen puncak. Nah, teman-teman tidak perlu hafal pengertian tarsier, primer, dan sekunder. Teman-teman harus cukup saja menghafal yang tarsier. Jadi kalau tarsier itu puncak, jadi paling atas sendiri ya kan. Makanya untuk soal nomor 12 ini saya perbesar. Ada sedikit kendala. Sip. Jadi untuk soal nomor 13 yang paling benar ialah yang E ya. Jadi kutu daun, laba-laba, dan burung ya. Jadi kalau tarsier itu kan tadi konsumen puncak, jadi yang paling akhir dalam jaring-jaring makanan tadi ialah burung. Jadi yang paling benar yang E gitu caranya. Jadi cukup hafalin tarsier aja. Jadi kalau tarsier itu yang paling puncak ya. Udah ya, gak usah hafalkan semua, cukup dipahami aja. Nomor 14, di dalam ekosistem terjadi aliran energi. Energi tersebut akan berpindah dari tingkat trofik rendah ke tingkat trofik selanjutnya. Proses perpindahan energi tersebut terjadi melalui proses fotosintesis. Nah, jangan lupa, karena ini sering kita bahas dan contohnya ada di lingkungan kita sendiri ya. Jadi nomor 14 yang C. Nomor 15, perhatikan rantai makanan berikut. Sebagai produsen ada rumput, kemudian belalang, dan katak. Jika jumlah populasi katak tiba-tiba menghilang, kondisi yang akan terjadi adalahnya. Jadi dalam rantai makanan ini kataknya menghilang karena sering diburu atau apalah, ada problem misalnya apa ya kan. Maka kondisi yang akan terjadi apa ya kan. Nah, ini kita semisal memilih yang A, peningkatan jumlah populasi rumput. Nah, tidak mungkin karena setelah rumput masih banyak belalang, sedangkan yang hilang kan katak. Kenapa rumputnya yang banyak kan? Yang B, penurunan jumlah populasi belalang. Kok bisa menurun ya? Enggak sih, karena pemangsanya enggak ada, kenapa belalangnya malah menurun ya? Seharusnya meningkat gitu. Jadi kalau yang B salah.
Yang C, peningkatan jumlah populasi rumput dan belalang. Rumput dan belalang sama-sama banyak? Enggak. Karena ketika belalang banyak, rumput malah semakin sedikit gitu. Jadi bukan sama-sama banyak. Yang D, peningkatan jumlah populasi rumput dan penurunan jumlah populasi belalang. Nah, enggak juga karena yang hilang kan katanya. Sedangkan yang E, penurunan jumlah populasi rumput dan peningkatan jumlah populasi belalang. Nah, ini yang paling benar. Karena pemangsanya belalang sudah tidak ada, jadinya belalangnya tambah banyak, rumputnya tambah sedikit. Nah, yang paling benar ialah yang E. Cukup itu untuk pembahasan soal kali ini. Bab 1 ya. Selanjutnya untuk materi berikutnya saya akan share di akun ini agar teman-teman juga bisa mempelajari, belajar kapan saja, di mana saja, bersama siapa saja. Asalkan satu syaratnya harus punya kuota. Ya. Cukup itu sedikit dari Pak Muhyi. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga barokah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.